Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati Nurbiantari, NIM 12405183212. Saya dari kelas MBS 5E. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 1 dan sampai kelompok 6. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu makalah kelompok 1 yang berjudul tentang perencanaan dan sumber daya manusia yang efektif. Yang pertama yaitu sumber daya manusia terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia. Sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Yang selanjutnya yaitu pengertian dan manfaat sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, untuk menentukan kualitas karyawan, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan. Nah, selanjutnya yaitu untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih. Selanjutnya yaitu makalah kelompok 2 yang berjudul analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Yang pertama yaitu pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan prosedur yang digunakan untuk menentukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diperlukan oleh masing-masing jabatan. Nah, untuk tujuan dilakukannya analisis pekerjaan yaitu untuk mencapai efektivitas dan efisiensi perusahaan. Nah, manfaat analisis pekerjaan yaitu analisis penyusunan pegawai desain organisasi oleh masing-masing jabatan. Nah, untuk tujuan dilakukannya analisis pekerjaan yaitu untuk mencapai efektivitas dan efisiensi perusahaan. Nah, manfaat analisis pekerjaan yaitu analisis penyusunan pegawai desain organisasi, pelatihan dan pengembangan jalur karir. Nah, untuk fungsi analisis pekerjaan yaitu merupakan suatu proses untuk menentukan isi pekerjaan pada suatu organisasi sehingga dapat dijelaskan kepada organisasi, pelatihan dan pengembangan jalur karir. Nah, untuk fungsi analisis pekerjaan yaitu merupakan suatu proses untuk menentukan isi pekerjaan pada suatu organisasi sehingga dapat dijelaskan kepada orang lain untuk tujuan manajemen. Nah, tahapan analisis pekerjaan yaitu menentukan pekerjaan yang dianalisis, membuat kuesioner, dan mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Namun, jobdesk sendiri memiliki kelemahan, yaitu jobdesk tidak cocok untuk manajer penjualan karena mereka perlu diberi kebebasan untuk mengambil inisiatif. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang makalah kelompok 3 yang berjudul tentang desain pekerjaan. Yang pertama yaitu pengertian desain pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan fungsi penempatan kegiatan kerja seseorang karyawan secara organisasional. Desain pekerjaan membutuhkan struktur pekerjaan seperti isi, fungsi, dan hubungan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu job description. Uraian pekerjaan adalah suatu uraian atau deskripsi tertulis dari seluruh operasional yang harus dikerjakan dan tanggung jawab seseorang karyawan dalam suatu pekerjaan tertentu. Sedangkan manfaat jobdesk yaitu dapat mengurangi tumpang tindih tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Untuk kelebihan jobdesk, perusahaan memiliki kriteria yang jelas dalam suatu pekerjaan. Jobdesk sendiri memiliki kelemahan yaitu jobdesk tidak cocok untuk manajer penjualan karena mereka perlu diberi kebebasan untuk mengambil inisiatif. Yang selanjutnya yaitu makalah kelompok 4 yang berjudul tentang rekrutmen tenaga kerja. Yang pertama yaitu konsep rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses awal manajemen sumber daya manusia. Proses rekrutmen dilakukan setelah dilaksanakan analisis jabatan dan perencanaan sumber daya manusia. Rekrutmen dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam organisasi yang sesuai dengan analisis jabatan dan perencanaan sumber daya manusia yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu tujuan rekrutmen. Nah, untuk tujuannya ini untuk memikat sebagai besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Selanjutnya yaitu kendala rekrutmen. Kendala yang bisa dihadapi dalam kegiatan perekrutmenan karyawan yang akan ditempatkan dalam sebuah organisasi antara lain sumber daya dari organisasi yang bersangkutan, kebiasaan pencari karyawan, dan faktor eksternal dari lingkungan.
Selanjutnya yaitu sumber rekrutmen. Yang pertama pelamar, iklan, instansi pemerintah, organisasi penempatan karyawan, dan organisasi pencarian karyawan profesional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makalah kelompok 5 yang berjudul tentang seleksi tenaga kerja. Yang pertama yaitu pengertian seleksi. Seleksi yaitu proses identifikasi dari pemilihan orang-orang dari sekelompok pelamar yang paling cocok untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu. Yang selanjutnya yaitu kualifikasi seleksi, meliputi keahlian, pengalaman, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan kondisi fisik. Untuk tahapan seleksi sendiri yaitu yang pertama wawancara awal, yang kedua tes kerja, selanjutnya wawancara seleksi, pemeriksaan referensi dan latar belakang, dan pemeriksaan kesehatan, wawancara calon atasan, dan tinjauan kerja nyata. Selanjutnya yaitu makalah kelompok 5 yang berjudul seleksi tenaga kerja. Yang pertama yaitu pengertian seleksi, yaitu proses identifikasi dan pemilihan orang-orang dari sekelompok pelamar yang paling cocok untuk menempati suatu jabatan tertentu. Nah, untuk kualifikasi seleksi meliputi keahlian, pengalaman, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan kondisi fisik. Untuk tahapan seleksi yaitu yang pertama wawancara, tes pekerja, wawancara seleksi, pemeriksaan referensi dan latar belakang, pemeriksaan kesehatan, dan tinjauan kerja nyata. Yang selanjutnya yaitu teknik seleksi. Teknik seleksi meliputi melihat riwayat pribadi pelamar, memeriksa referensi dan latar belakang, melakukan tes tertulis dan mengadakan simulasi pekerjaan. Nah, untuk masalah dan keterbatasan proses seleksi yaitu yang pertama tolak ukur, yaitu kesulitan untuk menentukan standar yang akan digunakan mengukur kualifikasi seleksi. Nah, untuk masalah dan keterbatasan proses seleksi yaitu yang pertama tolak ukur, yaitu kesulitan untuk menentukan standar yang akan digunakan mengukur kualifikasi seleksi. Selanjutnya yaitu makalah kelompok 6 yang berjudul orientasi dan penempatan tenaga kerja. Yang pertama yaitu pengertian penempatan. Penempatan merupakan penempatan sumber daya manusia adalah proses kegiatan yang dilakukan manajer sumber daya manusia dalam suatu perusahaan untuk menentukan lokasi dan posisi seseorang karyawan. Yang kedua yaitu kendala penempatan. Kendala yang bisa dihadapi dalam hal merekrutmen karyawan manajer sumber daya manusia dalam suatu perusahaan untuk menentukan lokasi dan posisi seseorang karyawan. Yang kedua yaitu kendala penempatan. Kendala yang bisa dihadapi dalam hal merekrutmen karyawan yang akan ditempatkan dalam sebuah organisasi antara lain bersumber dari organisasi yang bersangkutan, kebiasaan mencari tenaga kerja, dan faktor eksternal dari lingkungan. Selanjutnya yaitu pengertian orientasi yang akan ditempatkan dalam sebuah organisasi antara lain bersumber dari organisasi yang bersangkutan, kebiasaan mencari tenaga kerja, dan faktor eksternal dari lingkungan. Selanjutnya yaitu pengertian orientasi. Orientasi merupakan suatu program untuk memperkenalkan pegawai baru kepada peran-peran mereka. Sedangkan tujuan dari orientasi tadi yaitu orientasi memiliki tujuan yaitu untuk mengenalkan tenaga kerja baru dengan lingkup perusahaan dan kegiatannya.